Sobat Yutrika Ikanaan, saat ini kita saat teduh bareng yuk di hari Kamis ini dengan tema mata rohani buta karena bersungut-sungut. Teman-teman, setelah bangsa Israel itu bebas dari Mesir, bukan berarti semua masalah mereka itu telah selesai loh. Di hadapan mereka masih banyak banget tantangan dan kendala yang mereka hadapi. Bayangkan ya guys ya, mereka berputar-putar selama 40 tahun sebelum mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Mereka juga harus singgah di 42 tempat. Masing-masing tempat itu tuh ada namanya loh teman-teman, atau diberi nama sesuai konteksnya. Salah satunya adalah di Masa dan di Meriba. Pada bagian lain Alkitab teman-teman, ternyata nama itu bisa disematkan 2 kali loh, sesuai konteksnya. Mari kita baca yuk kisah mengenai Israel yang bersungut-sungut di Masa dan di Meriba. Dalam Alkitab di kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Teman-teman, usai kita membaca nats ini, coba teman-teman baca dari Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 13 ya, tentang kisah yang hampir sama. Apakah lokasi dan kisahnya sama? Ini jadi PR ya teman-teman buat kita semua. Nah teman-teman, Israel tuh berada di padang gurun selama 40 tahun. Bayangkan betapa repotnya Musa memimpin mereka. Jumlahnya ribuan orang loh teman-teman. Mengatur perkemahannya, mengatur tata hidupnya, dan lain sebagainya. Dari sini kita dapat pelajaran teman-teman bahwa menjadi pemimpin harus tegas, tapi juga harus tetap sabar. Pernahkah teman-teman melihat orang yang bersungut-sungut, tidak tahu mengucap syukur, sudah diberikan pertolongan, dan orang malah sudah berkorban, tapi tetap saja bersungut-sungut? Nah, begitulah situasi bangsa Israel saat dalam perjalanan dipimpin oleh Musa. Ketika mereka tidak mendapatkan air saat berkemah di Rafidim, mereka kemudian datang dong kepada Musa, berkeluh kesah, memprotes, dan akhirnya mereka pun marah teman-teman. Dalam sekejap, mereka lupa loh pada semua hal baik yang pernah Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka lupa pada peristiwa Laut Teberau. Ingat teman-teman ada di mana? Di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Mereka juga lupa pada peristiwa di Mara dan Elim. Terdapat di Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Mereka juga lupa pada peristiwa Mana dan burung puyuh. Terdapat di Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 36.
Musa pun mengadukan masalahnya kepada Allah, teman-teman, dan Allah memberi petunjuk. Ternyata untuk mengorganisir sebuah kelompok, teman-teman, perlu dikumpulkan pentolannya, para senior yang lebih tua yang menjadi panutan untuk mengendalikan kelompok masing-masing. Nah, akhirnya Musa mengumpulkan mereka, teman-teman, dan menggunakan tongkat yang dipakainya di Sungai Nil, lalu memberi mereka air yang mengucur dari dalam batu. Nah, untuk mengenangi peristiwa itu, teman-teman, akhirnya tempat itu dinamai Masa dan Meriba. Masa itu artinya orang Israel telah bertengkar. Meriba artinya mereka telah mencobai Tuhan. Nah guys, mengeluh dan bersungut-sungut tidak akan menyelesaikan masalah ya. Kita harus ingat itu. Bersungut-sungut justru malah menimbulkan masalah baru yang tidak perlu. Lebih dari itu, teman-teman, keluhan dan sungut-sungut membuat mata rohani kita itu jadi buta. Kita nggak lagi dapat melihat hal-hal baik yang telah Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita jadi lupa bersyukur dan mengabaikan potensi diri sendiri. Daripada mengutuki kegelapan, mari kita nyalakan lilin, ambil sampah, dan buang ke tempat sampah terdekat. Mudah bukan? Intinya jangan bersungut-sungut ya guys ya. Lakukan sesuatu dan bersyukurlah senantiasa. Tuhan memberkati. Selamat datang kembali di obrolan santuy anak milenial, podcast Youth GKI Kanaan. Kita akan ngobroli banyak hal tentang anak youth dan karir pekerjaan. Nah, sekarang kan lagi COVID nih. Ada kendala nggak di perkembangan usaha kalian? Gimana mereka menghadapi tekanan itu gitu loh. Yang biasanya satu job, jadi kan hari libur pun mungkin mereka juga tetap kerja seperti itu. Dari saat inilah, kalian yang masih kuliah ataupun yang sudah selesai kuliah, perdalam ilmu di dalam diri kalian. Setelah pandemi, kita nggak boleh loyo, kita benar-benar harus lebih, kerja kerasnya tuh harus lebih besar, mungkin harus begini gitu. Zaman sekarang nggak bisa kamu, maaf kata, oh orang tua saya kaya kok, nggak bisa. Itu udah nggak berlaku. Terus yang paling penting, demonstrasikanlah kamu sebagai anak Kristen. Jangan suka membawa nama Kristen, tapi Anda tidak mendemonstrasikan kekristenan di dalam diri Anda sebagai karyawan, maupun kelak kamu akan menjadi seorang bos. Lakukan demonstrasi sesuai karakter seorang Kristen yang baik dan jujur. Jadi jangan merasa kita hebat, jangan merasa kita juga gak punya apa-apa. Allah kita dahsyat yang mampu mengubah kita from zero to be hero, dan yang Tuhan juga Allah yang berkuasa yang bisa mengubah segalanya, dan lakukanlah bagian kita dengan sebaik mungkin menjadi anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di dalam dunia ini.